Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada petang hari ini, baik teman-teman yang stay di hostel, yang sedang bercuti, yang baru balik kerja pagi. Malam hari ini kita rindu tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana biasanya ibadah Bible study kita. So teman-teman, sebelum kita istirahat membaringkan tubuh kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan setiap hati kita. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami percaya jikalau sampai hari ini ya Tuhan, kami masih bisa menikmati kebaikan anugerah-Mu ya Tuhan, menikmati setiap perjalanan hidup kami Bapa, semua karena kemurahan kasih-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami kembali rindu ya Tuhan untuk diteguhkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan sehingga firman-Mu boleh berkarya, firman-Mu boleh menguasai, bahkan firman-Mu yang akan mengendalikan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabatku yang terkasih, saya yakin dan percaya semuanya kita tetap dalam perlindungan Allah. Semuanya kita tetap ada dalam penjagaan Allah. Mungkin 1 minggu ini, bahkan beberapa hari ini, sahabatku yang terkasih, saya mengerti bagaimana keadaan sahabat-sahabat yang bekerja di luar. Tapi satu hal yang harus kita percaya, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin teman-teman yang lain juga mendengarkan sharing-sharing firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Itu sangat baik, apalagi kalau kita terus membaca Alkitab, kita terus berdoa, bahwasanya takut itu adalah satu hal yang normal dalam hidup kita. Tapi kalau sempat ketakutan itu menguasai bahkan mengendalikan kehidupan kita, sahabatku yang terkasih, itu yang akan terus membuat iman dan hati kita ciut. Tapi pada kesempatan ini, sahabatku yang terkasih, saya mau mengajak sahabat-sahabatku yang terkasih, sekalipun keadaan atau situasi pada akhir-akhir ini sepertinya sangat mencekam, sepertinya sesuatu hal yang tak pernah kita duga akan terjadi seperti ini. Tapi sebagai anak Tuhan yang terus memberi hati membaca firman Tuhan, seharusnya kita sudah mengerti ini. Segala sesuatunya sedang digenapi, pelan-pelan semua digenapi. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya kita sedang mempersiapkan diri kita kepada hal tersebut. Untuk itu, sahabat yang terkasih, tetaplah berdoa bersungguh-sungguh, tetaplah memuji menyembah Tuhan, bahkan tetaplah mempercayai firman Tuhan, sehingga rasa takut itu akan lenyap daripada kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini yang akan menjadi renungan firman Tuhan kepada setiap kita ialah dalam pemeliharaan, bahkan dalam penjagaannya Tuhan. Nah, saya yakin sekali teman-teman pasti mengikuti perkembangan dunia pada saat ini, bukan hanya saja di Malaysia ini, bukan hanya saja di Indonesia, tapi perkembangan yang mendunia. Melihat keadaan-keadaan yang sangat mengerikan, mendengarkan info yang sangat mengerikan, ada pemakaman massal, bagaimana orang-orang yang sampai sekarang terinfeksi oleh virus ini, sehingga itu mungkin akan sering membuat iman kita jadi ciut. Bahkan ada juga yang membuat imannya jadi rontok loh sahabatku yang terkasih. Tapi satu hal yang harus kita percayai, sahabatku yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, itu semuanya boleh terjadi, tetapi kita tidak bisa ciut, iman kita tidak bisa rontok. Kita harus berdoa, kita harus memuji Tuhan, bahkan kita harus tetap mempercayai firman Tuhan. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwasanya kita ada dalam penjagaannya Tuhan, sahabatku yang terkasih? Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Nah,
Saya akan membacakan firman Tuhan. Di sini dikatakan, perikopnya Elia dan janda Sarfa. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Nah, sungai itu menjadi kering. Kita harus tahu dulu, sungai ini berbicara tentang berkat Allah, berbicara tentang pemeliharaan Allah, bahkan berbicara tentang penjagaan Allah. Sungai itu dikatakan sudah menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Coba kita bayangkan kalau dalam satu negeri sungainya kering. Sungainya kering padahal itu merupakan sumber kehidupan dari satu negeri. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia ini adalah abdi Allah. Dikatakan di sini, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, saudara yang terkasih. Di sini dikatakan, coba kita merenungkan sebentar. Di tengah-tengah kekeringan yang terjadi di negeri itu, tapi seorang abdi Allah mengatakan seperti ini. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Wah, hebatnya dalam kebenaran firman Tuhan ini yang menarik buat kita semua. Di sini dikatakan, aku telah memerintahkan seorang janda. Seorang janda loh, sahabatku yang terkasih. Kalau kita nanti mengikut bagaimana firman ini menceritakan tentang seorang kehidupan janda yang harus menyiapkan makanan untuk abdi Allah. Hebatnya firman Tuhan ini tidak menyuruh seorang janda yang kaya, tapi janda yang miskin sekalipun sanggup memelihara seorang abdi Allah. Ini sedang menjelaskan kepada kita, sahabatku yang terkasih, jangan menyepelekan Tuhan, jangan bermain-main dengan Tuhan. Hal kecil sekalipun Allah sanggup menjadikannya untuk memelihara kehidupan kita, asalkan kita tetap percaya. Bagaimana kita mau mendapatkan penjagaan, bahkan pemeliharaan Allah yang hebat, kalau kita pun tidak percaya kepada Tuhan? Kita harus lihat siapa itu Elia. Dia adalah abdi Allah. Dia seorang nabi. Dia seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya kepada setiap kita, sahabatku yang terkasih, apakah kita sudah percaya sepertinya percaya Elia kepada Tuhan? Kalaulah kita percaya seperti Nabi Elia ini kepada Tuhan, sahabatku yang terkasih, nah, penjagaan Allah atas negeri kita, atas kota Bandar Sanue ini akan Tuhan limpahkan. Sebagaimana sahabatku yang terkasih, ketika sungai, ketika berkat, sumber kehidupan di kala itu tidak lagi mengalir. Coba bayangkan sungai dalam satu negeri tidak lagi mengalir. Betapa manusia sangat kehausan di kala itu, karena sumber kehidupan itu adalah air. Tapi sedang dijelaskan kepada kita, menurut pandangan manusia memang tidak mungkin lagi boleh bertahan hidup. Tapi Allah mengutus hambanya Elia, pergilah kepada Sarfat. Ke Sarfat ada seorang janda yang miskin. Bersiaplah. Nah, bersiap ini sedang menjelaskan kepada kita, setiap kita sedang harus dipersiapkan untuk menerima penjagaan, bahkan untuk bersiap-siap menerima kenyataan. Tapi ingat, penjagaan Allah tetap ada dalam setiap orang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi, sahabat yang terkasih, di tengah-tengah kekeringan ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada banyak cara Tuhan untuk memelihara kita. Di tengah keadaan yang seperti ini, sepertinya sangat menakutkan bagi orang dunia, tapi sebagai anak Tuhan, ingat jelas bahwasanya ada banyak cara Tuhan untuk memberkati, bahkan memelihara kita. Untuk itu senantiasa kita perkatakan firman Tuhan yang senantiasa kita baca dari Mazmur 91. Bahwasanya kita aman dalam perlindungan Allah. Kita dipelihara, kita dilindungi, bahkan kita dijagai. Bahkan kita diluputkan dari segala penyakit sampar apapun itu. Jadi bagi kita yang sedang khawatir, bagi kita yang sedang takut, ketahuilah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dengan cara Allah yang sangat hebat dan luar biasa. Nah, yang terakhir sahabatku yang terkasih, bagaimana kita tahu Allah memelihara kita?
Allah menjaga kehidupan kita, yang harus perlu kita ketahui adalah, yang harus kita perlu berikan kepada Tuhan, bahkan kita beri kepada kehidupan kita adalah, kita harus hati-hati memperkatakan perkataan yang kita ucapkan. Sahabatku yang terkasih, dari kemarin-kemarin Ibu Gembala kita, bahkan kita sudah sering mendengarkan bahwasanya kalau kita percaya kita ini adalah anak-anak yang diurapi Tuhan, putri-putri Sion yang diurapi Tuhan, kita harus percaya perkataan kita pun diurapi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Amsal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saudaraku yang terkasih, hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah kita. Jadi saat badai yang mencekam seperti ini pun, sahabatku yang terkasih, betapa perlunya kita menjaga perkataan kita. Itulah yang sedang dilakukan, yang sedang diajarkan oleh Ibu Gembala kita kepada kita dalam hari-hari semalam. Mari kita perkatakan bahwasanya virus ini akan stop. Tuhan anugerahkan mujizat-Mu bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi Indonesia. Itu kita sedang memperkatakan hal yang baik, hal yang positif bagi daerah kita, bagi bangsa kita. Betapa perlunya kita harus menjaga perkataan kita, sahabat yang terkasih. Jangan berkata letoi seperti ini. Gimana nanti? Udah keadaan seperti ini, dipaksa kerja. Nanti kalau nggak kerja, nggak dapat berkat, nggak dapat gaji, mengeluh juga pas keluar gaji nanti. Sebegininya rupanya gajiku. Ya, nggak bisa lah aku ngasih gini untuk ke kampung. Wah, cukup makanku ini. Sampai-sampai yang sepatutnya pun kita berikan kepada Tuhan, kita tidak berikan. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, mari kita jaga terus perkataan kita. Aku kuat sekalipun hari ini aku disuruh bekerja, tapi aku ada terus dalam penjagaan Allah. Aku dilindungi Tuhan, mulai berangkat dari mentari ikut sampai ke kilangku. Aku dilingkupi, aku dijagai oleh Tuhan. Perisaiku adalah Allahku yang kupercaya. Itu dong sahabat yang terkasih. Jadi hati-hati. Siapa yang sering mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, akan kembali kepada kehidupannya. Tapi sebaliknya, kalau kita sering memperkatakan hal yang negatif, maka itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita, karena perkataan kita itu diurapi oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ke-2. Nah, ayatnya yang kedua, 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Oke. Kita akan belajar kepada Elisa. Tadi kita belajar dari Elia, sekarang dari Nabi Elisa. Nah, di sini dikatakan, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Wah, ternyata kelaparan, suatu badai pernah terjadi juga pas di zaman Elisa. Coba bayangkan saudaraku yang terkasih. Di sini dikatakan sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal. 80 sikal itu kalau dalam Indonesianya itu kepala keledai itu kepalanya saja sampai 12 juta. Kalau sempat 12 juta siapa yang sanggup makan, saudaraku yang terkasih? Nah, bahkan kalau kita menggali firman Tuhan ini, sewaktu beberapa orang diperhadapkan dengan raja, ada orang yang sampai memakan anaknya. Besok kalau aku masak nanti anak laki-lakiku, maka besok anak laki-lakimu ya. Wah, saya tidak bisa membayangkan betapa hebatnya badai kelaparan yang terjadi di saat zaman Elisa ini, sahabatku yang terkasih. Tapi kabar baiknya harus kita ingat. Ada kabar baik yang harus kita ingat. Nah, dalam 1 Raja-Raja 2 Raja-Raja 7 ayat 2 dikatakan seperti ini. Nabi Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikat pintu gerbang Samaria. Nah, ada orang berkata seperti ini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa kali itu mungkin terjadi?
Jawab abdi Allah yaitu Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan memakan apa-apa daripadanya. Nah, seorang perwira raja sedang mempermainkan perkataannya. Padahal di situ yang mengucapkan firman itu adalah abdinya Allah. Tahu nggak sahabatku yang terkasih? Sekalipun tadi di pasal 6 ada badai yang sangat hebat, ada kelaparan yang sangat hebat sampai semua sangat kelaparan. Tapi berita baiknya di pasal 7 sudah dikatakan oleh Nabi Elisa. Sekali lagi saya bacakan ayat 2 ini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjadi abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa kali itu mungkin terjadi? Tapi jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Tahukah sahabatku yang terkasih, ketika seseorang ini mengatakan hal demikian, besoknya berkat Allah dicurahkan atas daerah itu. Tapi tahukah sahabatku yang terkasih, orang yang mengucapkan perkataan yang seperti ini besoknya tidak mendapatkan sesuatu atau sekecil apapun dari yang dikatakan oleh abdi Allah itu. Bahkan Alkitab mencatat dia mati terinjak oleh orang ramai di kala itu. Saudaraku yang terkasih, jadi sahabatku yang terkasih, badai boleh datang menyentuh kehidupan kita, tapi kita harus tetap mengikuti prosesnya Tuhan. Kita harus menjaga hati kita agar hati kita tetap baik. Kalau kita menjaga hati kita, sehingga perkataan-perkataan yang baik pun akan terus muncul dari kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah akan memenuhi semua keperluan hidup kita, keperluan kehidupan kita sesuai dengan kekayaannya Tuhan. Bahkan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita semua. Jadi sahabatku yang terkasih, jangan pernah jemu-jemu. Sekalipun keadaan seperti ini tidak membuat kita ciut, tidak membuat iman kita rontok. Kita sudah belajar daripada kisah Nabi Elia, bahkan Elisa, zaman di saat mereka begitu sangat mengerikan sahabatku yang terkasih. Tapi ingat, penjagaan Tuhan terhadap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan sangat begitu luar biasa. Apalagi